tekan subscribe, like, and share. Kemudian tekan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Oke, jadi balik lagi ke angklung gitu ya. Jadi mudah-mudahan semuanya akan menjadi oke-oke aja. Kita lagi carikan dana dari kitabisa.com. Jadi teman-teman nanti kalau di kitabisa.com keluar per seminggu lagi mungkin donasi untuk angklung pada nyumbang ya. Berapa aja ya? Itu untuk menyelamatkan kondisi sawah angklung. Saya sebagai pendiri yayasannya nanti saya akan bertanggung jawab mengenai audit publik ya, keuangan. Peruntukannya untuk apa tadi saya sudah tekan ke notaris ya, penerima manfaat sebagai pendiri ya. Walaupun kita tahu ranking pertama yang di kitabisa.com itu kebanyakan yang disumbang orang sakit, yang seni budaya paling bawah yang di kitabisa.com itu kita udah lihat datanya tadi ya. Jadi ya udah, itu kenyataan, nggak apa-apa, berapapun kita dapat kita akan sumbangkan untuk kepentingan Sawujo, karena yang paling krusial itu dari titik hari ini ke depan dia pasti nggak bisa hidup, pasti. Saya tahu pembebanannya, saya sampai tahu berapa pengeluarannya, pendapatannya, portofolionya gimana, saya sampai tahu ya. Jadi itulah nasib budaya kita supaya kita bisa save. Kenapa? Karena kalau kita minta ke institusi yang berwenang kadang-kadang lama prosesnya, keburu mati ya. Oke, simpan baik-baik data itu. Kita lanjutkan, siapa yang mau bertanya dulu? Seni budaya namanya ya, bidang studi kesenian kalau zaman dulu saya tahu. Kebetulan UPI itu tempat main saya kecil Pak. Dulu saya tinggalnya waktu kecil di kompleks perumahan Angkatan Darat, itu di bawahnya UPI sedikit, dan UPI selalu saya kalau main sepeda ke UPI gitu ya. Saya tahu dulu namanya IKIP ya. Oke, saya nggak pernah sih, artinya gini, saya nggak prejudice bilang bahwa saya harus diundang atau apa enggak. Tapi kalau Anda tanya sama saya memang tidak pernah diundang untuk itu. Saya pikir pasti ada tim ahlinya juga yang diundang atau apapun namanya, kan Indonesia ini kan luas ya dan banyak. Tapi intinya gini deh sebenarnya. Budaya itu penting nggak sih? Kan gini ya, coba di SD, SMP kalau mau ujian gitu kan, bidang studi keseniannya kan udah cuma 1 unit kegiatan atau 1 jam pelajaran, itu dihilangin tuh, pada diganti sama fisika, itu sama matematik ya. Kalau ditanya kenapa sih diganti, jawabnya satu, karena mau ujian, gitu kan? Bener nggak? Mau ujian. Di Bandung nih ada satu sekolah, saya nggak mau sebut namanya sekolahnya apa, yang kalau anaknya itu kelas 3 SMP, 3 SMA atau 6 SD, itu pelajaran keseniannya justru ditambah 1 jam. Aneh kan? Terus saya tanya, Bu, kok ditambah? Jawabnya cuma satu, karena mau ujian. Loh, jawabnya sama nih. Yang menghilangkan sama yang menambah, jawabnya sama, karena mau ujian. Sekarang kita lihat, kalau hasil ujiannya sama antara yang ditambah yang sama yang dihilangkan, berarti teori yang pertama gugur. Benar nggak? Benar ya kan? Apalagi kalau sampai lebih jelek, asli gugur. Perbedaannya di mana? Perbedaan mindset. Yang satu yang menghilangkan menganggap kesenian itu nggak penting. Yang kedua menganggap justru kalau mau ujian itu kesenian penting, karena anak ujian itu pasti tingkat stresnya tinggi. Silahkan Anda mau yang mana. Anda nggak bisa milih kan, karena diperintahkan pakai silabus, benar nggak? Itu kan yang mau Anda katakan kan, gitu ya. Tapi paling tidak saya memberikan perspektif kepada Anda semua, teman-teman, bahwa cara pandang juga bisa berbeda dengan hasil yang sama atau bahkan lebih baik, tergantung situasinya seperti apa.
Nah, bicara lagi mengenai struktur kurikulum dan silabusnya, kebetulan saya tidak paham, jadi saya tidak terlalu bisa menjelaskan kepada teman-teman semua harusnya bagaimana gimana. Tapi selama untuk saya kesenian itu diberikan sebuah wawasan, itu penting. Contoh gampang begini, Anda tadi mengatakan bahwa kalau bicara mengenai kebangsaan, kita harus bicara mengenai tradisi, benar nggak? Benar nggak? Harus tradisi yang harus dibicarakan, karena kalau nggak itu, bukan itu barangnya. Kalau Anda merasa masih kejawa-jawaan, ya itulah fenomena yang terjadi karena biasanya dominasi yang di Jawa itu ada egosentris mungkin, ya, bahwa Bali itu lebih terkenal dan lain-lain. Cuman saya cuma mau bilang begini, kalau Anda mengajarkan lagu Papua misalnya, siapa yang dari Papua? Udah batch kemarin ya? Ada ya? Ini ibu sama bapak berdua. Bapak bisa ceritakan nggak lagu Yamko Rambe Yamko itu artinya apa? Kebetulan saya cucu dari Abah Sunaria dan Pak Asep itu Mana? paman saya, Paman. dan Pak Ade itu Ade Sunaria bapak saya. Oh, ibu putrinya buat Pak Ade? Iya. Aduh, tepuk tangan dulu, ini dalam bapaknya ini tokoh dalam nasional ya. Nasional, internasional juga. Iya, Ade Sunandar Sunaria ya. Jelekong berarti itu Giri Harjati lu gitu ya. Kurang leha dengan nama. Nuhun ibu sudah dipertemukan. Jadi ada putrinya Pak Gerson, ada putrinya Pak Ade Kosasi Sunaria ya. Wah hebat nih. Good ya semua. Jadi ya itu kadang orang tadi kemarin bilang ya sama saya gini. Kalau dulu ceritanya ibu siapa namanya saya lupa. Ibu Fani. Oh ya Bu Fani. Bu Fani itu dulu bapaknya penulis terkenal, dia jadi penulis. Ibu ini bapaknya dalang terkenal ya yang breakthrough. Ya breakthrough itu menerobos sebuah tradisi hari itu di mana saya berani melawan pakem gitu ya. Karena dulu nggak ada pakem bikin wayang pakai nanti ada raksasa terus muntah mie gitu, nggak ada tuh. Tinggal busa-busa itu nggak ada tuh. Ya udah standar aja mah, ya mau buta temannya gitu ya. Jadi dulu orang nggak suka kalau apalagi anak muda. Nah dulu waktu adik sama Asep itu adik kakak itu melakukan eksplorasi itu, semua anak-anak muda jadi nonton wayang, walaupun yang ditonton bagian itu doang ditungguin. Kalau ada Arjuna dia nggak nonton. Tapi begitu keluar Punakawan dan lain-lain, pada nonton. Mbak Ii itu putrinya Pak Ade Kosasi Sunaria. Ya. Oh siap, oke. Ya, sip. Oke, pertanyaan kedua. Itu dulu, ibu itu dulu. Assalamualaikum. Ini memang problem kita semua ya. Saya akan ada kalimat Bu di akhir sesi saya nanti yang mungkin akan menjawab pertanyaan Ibu sedikit tapi ya. Nah, ya ini bicara di semua kelas nih. 7 jam pula ke Martapura itu Oben Komering Ulu ya. Waktu Timur ya. Si Helmi Yahya dulu di Oku mana ya dek? Oh, ke Indo. Kita kan wong kita begilo. Aku yang gilo. Kalau sana wong kita galo, ya. Jadi kayak mana nih? Ya lanjut nih. Palembang switch on, ya. Kalau orang sana bilang bagaimana tuh kayak mana gitu ya? Kayak mana? Ya. Gitu. Begini Bu. Saya mesti mulai dari mana ya? Gini, saya Purwacaraka Musik Studio itu ini bukan promosi ya. Saya cuma cerita. Selama 10 tahun terakhir, saya itu sudah menyumbang sekitar 130 SD di Kabupaten Bandung. Ya.
Gara-garanya ketika kita berulang tahun ke-20 itu, saya tanya sama tim saya di kantor, kira-kira apa yang kita bisa lakukan untuk masyarakat? Ya Bapak kan di bidang seni, jadi harus bidang seni. Oke, saya mau tahu konkretnya apa. Bapak bisa kasih bantuan ya? Bantuannya bentuknya apa? Duit atau apa? Akhirnya kita putuskan bikin survei. Bikin survei di SD. Kenapa SD? Karena SD itu golden age, ya. Umur keemasannya ada di situ. Kita mendapati bahwa mereka itu nggak punya peralatan musik loh, banyaknya. Nah, oleh sebab itu kita mulai menawarkan kepada mereka, mau nggak disumbang alat musik? Tapi syaratnya mesti satu, ada guru keseniannya. Karena kalau nggak ada guru keseniannya, nanti akan mubazir. Dua, janji nggak mau memeliharanya, punya komitmen. Pertama kali kita datang dicurigai, tumben nih ada yang mau kasih sumbangan nggak ada pamrihnya. Biasanya paling nggak pilkada dong, pilih gue ya jadi bupati, pilih gue jadi wali kota. Satu dikasih, setelah 3 dikasih, mulai nih yang keempat, 5, 6, sampai 20 datang minta. Kita selektif, tetap azas kemanfaatan tidak dilakukan. Gitu. Alhamdulillah sampai hari ini udah 130. Apa yang disumbang? 1 set angklung besar dari Saung Ujo untuk 40 orang. 2 keyboard, 3 gitarnya 2, ada recordernya 4, kasih kecapi, kasih 1 set gamelan lengkap. 130 SD udah dikasih. Ada cerita nih, 1 SD di wilayah Raja Manggala, Bandung Barat. Siapa yang dari mungkin ada Bandung Barat, Raja Manggala? Nah, kayak nggak ada. Itu SD hanya 1 kilometer dari tempat pembuangan sampah akhir. Ada anak yang harus datang 2 kilometer mengelilingi bukit untuk datang ke SD. Sebelum saya kasih bantuan, anak itu pulang sama orang tuanya disuruh ngeker-ngeker sampah, nyari botol-botol apa yang masih bisa dijual lagi. Setelah saya kasih bantuan, anak itu kalau pulang sekolah latihan kesenian di sekolahnya, dan semua bisa apresiasi. Kepala sekolahnya sampai nangis-nangis sama saya, ibu nggak usah nangis-nangis, saya bilang gitu. Ntar FSMR lagi yang keluarkan. Ya udah, ibu lakukan saja tugas ibu, lakukan, jaga alat-alat ini karena angklung ini ringkih. Kalau ringkih ya, ringkih itu namanya itu fragile, ya, mudah pecah kan. Gitu. Jadi intinya ada di, memang kadang-kadang fasilitas juga mungkin akan mendukung ketika orang melihat bahwa fasilitas ada. Bahwa kita memang fasilitasnya di daerah masih kurang, iya kita harus akui. Jangan ibu 7 jam dari Palembang. Yang lingkar yang saya kasih di Kabupaten Bandung, ya, walaupun belum sampai ke Jelekong di Balai Endah sana, ya, tapi sudah sampai kok Ranca Ekek dan lain-lain, peneropongan bintang Bandung di atas. Dan saya bilang sama timnya, jangan ada sebuah lokasi yang punya kemungkinan promosi Purwacaraka dari jarak. Jadi jaraknya tuh nggak mungkin lah orang dari Lembang sana ke tengah kota hanya untuk les Purwacaraka, nggak mungkin. Artinya saya benar-benar mau ngasih tanpa pamrih, tanpa motivasi apapun. Dan saya larang mereka bawa wartawan, karena saya nggak mau riak. Lalu kita bina guru-gurunya setiap 15 batch gitu ya, satu batch itu 15 atau 20, kita kumpulin apa yang bisa kita bantu kerjakan. Itu ya. Jadi memang perlu ada seperti itu mungkin ibu ya. Jadi memang ini proses. Sekarang saya mau tanya, kenapa angklung?
Kenapa angklung? Kenapa harus angklung? Karena angklung itu memberi banyak sekali manfaat untuk anak-anak kecil bermain. Satu, teamwork. Tahu teamwork nggak? Kerjasama. Dua, disiplin. Kalau dia harus bunyi, dia harus bunyi. Kalau dia megang mi, ada do mi sol, dia nggak bunyi, orang nggak bisa bedain ini mayor apa minor. Benar? Tapi kalau nggak waktunya bunyi, dia bunyi, itu mengganggu sistem. Oleh sebab itu sebuah sistem yang solid di masyarakat harus patuh pada disiplin peraturannya. Itu tercermin pada main angklung. Diam-diam di bawah sadar anak itu dididik untuk berdisiplin tanpa harus kita nyerocos nyinyir gitu. Itu kekuatan seni. Gitu. Yang ketiga apa? Ketiga apa? Bahwa ini adalah kebudayaan Indonesia asli yang diakui oleh UNESCO sebagai World Heritage pada tahun 2003 di Nairobi. Jadi kalau Anda itu nggak menghargai angklung, sementara UNESCO kasih sama kita award, itu aneh banget. Banget aneh. Dan apakah saudara tahu bahwa hari ini Saung Ujo mau ditutup gara-gara COVID nggak punya duit? Anda nggak tahu kan? Bahwa dia 8 bulan ini selama 5 bulan pertama nggak melakukan apa-apa. Ada 450 pengrajin angklung, 100 pemain, dan 30-an pekerja yang di desk head office-nya. Mereka nggak dibayar. Yang datang perform, yang nonton daily setelah 2 bulan terakhir dibuka paling 5 orang, 4 orang. Pemain berapa? 100. Hari ini ditawarkan mau dijual. Mana? Tadi kenapa saya telat kesini? Saya sedang mendatangani MOU untuk merescue Saung Ujo dengan investor. Ya, tadi kejadiannya jam 10. Kenapa kejadiannya tadi? Karena kemarin, dan pasti Anda nggak tahu, bahwa kemarin adalah Hari Angklung Nasional, 16 November.